Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan tutorial setelah materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Untuk minggu kali ini, yaitu adalah pemasangan tile map dan juga animasi. Untuk aset-asetnya bisa download di sini. Nanti linknya ada di deskripsi. Kita tinggal download dan masukkan ke dalam folder project game. Jika sudah, kita langsung bisa tambahkan node dari tile map. Kita akan menggunakan tile map player. Lalu kita atur tile setnya. Dan karena karakter kita sudah memiliki collision, kita juga harus menyalakan fisik dalam tile mapnya. Kita bisa atur dalam fisik layer, lalu tambahkan. Setelah itu kita pindah ke menu tile set dan kita cari spreadsheetnya. Ini langsung kita tarik ke dalam. Nah, ketika asetnya sudah masuk, kita atur agar pixel-pixelnya cocok dengan gambar dari aset tersebut. Mari kita tunggu, lagi nge-lag. Mohon maaf. Nah, itu tadi menu untuk agar engine otomatis memilih kotak-kotak yang sudah ada gambarnya. Tapi saya pilih no karena kotak-kotaknya sangat kecil dan tidak sesuai dengan asetnya. Kita bisa atur pada menu tekstur region. Tile mapnya yaitu menggunakan 128x128. Tinggal kita rubah, maka sudah otomatis cocok. Kita juga rubah pada sini, pada daerah tile size milik tile map. Setelah keduanya cocok, ini perlu kita rubah untuk menghindari aset yang menumpuk karena perbedaan dari ukurannya. Lalu kita tinggal pilih tile yang ingin kita gunakan. Contohnya ini. Setelah kita pilih, kita akan pindah ke ganti menu select untuk mengatur collisionnya. Lalu kita tekan dan menu fisik akan terbuka. Jika tidak terbuka, kita harus menekannya. Lalu kita tekan tombol polygon hijau untuk memberikan titik-titik di mana collision tersebut harus diletakkan. Kita tekan pojok, lalu terakhir. Setelah selesai, kita tekan keluar dan kita pilih kotak-kotak lainnya. Lalu kita atur ke semua tile map yang kita inginkan. Contohnya ini.
tes 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 tes. Aduh, salah tekan mas. Nah, ini gimana cara menghilanginya? Kita tinggal ini, kita tekan yang biru, lalu titik yang kita ingin hilangkan kita tekan klik kanan. Nah, kalau sama ingin nambahkan lagi, kita bisa tekan di antaranya, maka akan muncul titiknya lagi dan bisa kita geret. Tombol merah untuk menghilangkan collision shape yang sudah ada. Kalau ini contohnya kan sudah ada kan ya, kotak segitiga ini, segitiga ini. Kalau kita tekan tek, nah, ini tek, akan hilang semua. Tapi bisa diunduh. Nah, nah, tinggal pasang lagi semua yang kita butuhkan. Nah, sudah. Nah, setelah ini semua selesai, kita bisa pergi ke menu tile map dan kita tekan ke arah draw. Nah, lalu kita save. Nah, setelah kita tekan draw, jangan lupa kita pilih yang ini untuk bisa menaruh tile mapnya. Ketika mungkin kalian banyak gitu asetnya yang mau ditaruh dan lupa kolisinya di mana, bisa kalian atur untuk menampilkan collision yang sudah ada. Kalian bisa atur pada menu fisik, nah for show. Nanti akan muncul semua collision yang sudah kalian pasang. Nah, ini yang tidak dipasang dan ini yang ada. Nah, lalu setelah kita selesai memasangnya, kita tekan run projectnya. Nah, aset sudah terpasang rapi ya. Kita tidak perlu repot-repot mengatur, hanya perlu menekan saja pada tile-tile yang sudah ada. Nah, sudah lumayan. Lalu untuk selanjutnya, cara memasang animasi. Godot memiliki banyak cara untuk memasang animasi, tapi kebanyakan yang bisa dipakai itu ada dua, yaitu menggunakan sprite biasa dan animasi player, atau menggunakan animation sprite. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Itu nanti bisa kalian tahu ketika sudah membuat project yang mungkin lebih ribet. Mungkin karena ini saya kasih tahu aja dua-duanya. Bisa ke sini. Karena di sini sudah ada menu sprite 2D, kita hanya perlu menambahkan animation player. Nah, animation player. Lalu karena kita menggunakan animation player, kita akan menggunakan sprite 2D dan sprite-nya harus kita rubah ke sprite yang kita inginkan.
kita geret gambarnya, kita taruh ke tekstur. Nah, setelah di tekstur kita bisa atur pada bagian animasi. Karena ini sprite-nya kurang lebih terdapat 8x8, kita atur 8 hingga terlihat seperti bagaimana spreadsheet-nya ya. Nah, setelah ini pasang, kita atur ulang lagi kolisinya. Nah, setelah animasinya terpasang, kita akan membuat animasinya. Kita bukan dulu karena karakternya menghadap ke kanan, kita atur ke kanan, move right. Nah, setelah ini sudah, kita atur, kita gunakan ke sprite 2D, lalu kita highlight frame-nya, kita create. Nah, frame-nya sudah masuk, lalu kita atur di detik berapa kita ingin menggunakan animasinya. Contohnya saya ingin menggunakan di 0.15. Kita cari frame selanjutnya. Nah, frame selanjutnya berarti angka 8. Lalu kita tekan kunci lagi, pastikan ini sudah tidak ada di detik yang sama ya, agar animasinya masuk di alur timeline. Nah, ketika ini sudah masuk di sini berarti animasinya sudah pasang. Sekarang kita pasang selanjutnya. Lalu di sini kita bisa atur seberapa mau kita panjang durasi dari animasinya. Nah, segini sudah cukup. Kalau mau lihat kita tekan play. Nah, sepertinya ada yang salah. Nah, ini harusnya 8. Nah, karena menurut saya sudah cocok, kita langsung bikin animasi yang menghadap kiri. Kita duplicate saja. Loh, tapi kan karakternya cuma menghadap ke kanan. Lalu gimana dong biar karakternya menghadap kiri? Nah, untuk itu kita tinggal nyalakan ini, flip horizontal, jadi gambarnya di mirror, dibalik secara horizontal agar yang menghadap kanan menjadi kiri. Lalu kita masukkan ke dalam key, lalu kita tinggal tekan play lagi. Sudah selesai. Lalu kita masukkan ke dalam script player. Sebelumnya kita harus memahami bagaimana mekanik dari script ini bekerja dulu, karena kita menggunakan template bawaan di mana kita mengambil direction dari UI ini. Maka kita sini bisa kita tekan jika velocity x lebih besar
daripada 1, dimana karakter menghadap ke arah kanan, bergerak ke arah kanan maksudnya. Lalu kita sebelumnya kita refer dulu animasi playernya menggunakan onReady var, lalu terserah kamu kasih nama apa buat kalau kamu ingin memanggilnya, tapi karena ini ya animasi ya panggil aja lah anim. Terus kita geret animasi player ke sini. Habis kita refer, pada bagian ini kita tulis anim titik play. Karena X lebih 1 menghadap ke kanan, kita kasih animasi move right. Lalu jika karakter selain ini, dimana hanya ada satu pilihan, yaitu karakter menghadap ke arah sebaliknya, yaitu arah kanan, kita tinggal kasih anim titik play move left. Lalu ini ketika karakter tidak bergerak, kita tinggal kasih anim titik pause. Lalu sudah, kita save dulu. Saatnya kita ngerun, melihat apakah berhasil. Set play. Nah, kita lihat set. Nah, bergerak kan ya. Loh, kok gak balik? Oh iya. Nah, ini nih yang biasanya agak lupa ini. Karena kalau di sini kita nyalakan kan ini flip hanya pada move left, maka ketika move right ininya otomatis nyala terus. Ini yang lupa dipasang. Lalu pada saat ini kita matikan, kita masukkan lagi flip hanya, kita play. Nah, sudah benar kan? Nah, untuk animasi yang kedua menggunakan animated sprite. Ini bisa kita hapus dulu, kita lupakan seperti set aktif. Lalu kita kasih masukkan animated sprite. Nah, animated sprite uji Nah, setelah animated sprite-nya terpasang, kita masukkan sprite frame. Lalu pada sini kita pilih menu ini, menu agar untuk memasukkan sprite sheet per frame dari sprite sheet-nya. Kita tekan, lalu kita masukkan sprite sheet player. Pada menu ini biasanya kita harus mengatur ulang ukuran dari editor ini agar cocok gitu. Lalu kita atur lagi 8x8 sesuai sprite-nya. Lalu kita masukkan frame yang kita inginkan, 1, 2, 3, 5. Nah, lalu kita masukkan, kita atur posisinya agar pas. Saya sudah pas. Lalu kita bisa lihat animasinya dari sini. Nah, bisa kita play kan animasinya. Kalau kamu bisa di sini, kalian bisa mengaturnya lebih ringkas atau lebih cepat. Tinggal naikkan saja FPS di sini 68, lebih cepat. Atau kalau kamu pengen frame ini lebih lama gitu, kayak contohnya lompat atau gimana, kamu bisa pilih salah satu, kamu naikkan framenya. Tapi kalau ini enggak, kita taruh ini, kita bikin saja move.
Nah, habis ini kepasang, kita tinggal langsung masuk ke scriptnya lagi. Karena ini menggunakan animation sprite, animasi sprite-nya kita refer lagi. Set on ready var sprite. Lalu ini sama seperti animasi player, kita refer lagi sprite play, sprite play move, lalu kita pilih kali sprite play move. Nah, ini sama seperti animation player, dimana kita harus memflipnya, karena ini satu animasi yang sama, hanya berbeda flipnya saja. Untuk ini, untuk menghindari yang seperti sebelumnya, kita kasih sprite titik play sprite flip H sama dengan false, lalu di sini sprite titik true, kebalikannya dari false. Lalu sama seperti di sini, kita kasih sprite titik pause, lalu kita play. Never take a break, you always. Nah, ini sudah kan, sama seperti menggunakan sprite dan juga animation player, tapi kita di sini hanya menggunakan satu node. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita menggunakan animation player, kita bisa lebih leluasa mengatur animasi, atau mungkin ketika karakter ini gerak, ada objek lain gitu yang mengikuti di sekitarnya, tapi beda gambar, beda file PNG gitu, kita bisa atur jadi satu dalam waktu animasinya. Tapi animation sprite sendiri memiliki kelebihannya sendiri, yaitu praktis, tapi dia hanya perlu satu spreadsheet saja, hanya bisa menerima satu spreadsheet maksudnya. Sudah itu saja. Sekian dari saya, Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.